Ya, selamat malam ya teman-teman mahasiswa semua. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini untuk mata kuliah teori akuntansi ya. Malam hari ini kita masuk ke materi konsep pendapatan. Jadi ini melanjutkan dari kemarin konsep liabilitas dan ekuitas ya. Sekarang kita masuk ke konsep pendapatan. Baik, kita langsung ke materi. Seperti apa yang dimaksud dengan pendapatan ya. Ya, ini menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK nomor 23. Jadi pengertian pendapatan ini adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode. Ya, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Itu yang dimaksudkan dengan pendapatan. Ya. Sedikit berbeda, ini dari bukunya Sofwan Safri, ya. Dia mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada pelanggan atau langganan mereka ya yang menerima. Jadi dia hasil penjualan barang dan jasa. Ini sederhana seperti itu kalau dalam konsep Pak Sofwan Safri ini ya. Itu dalam bukunya dia menyatakan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa definisi yang menolong pengertian pendapatan. Ada juga saya ambilkan dari Eldon Hendriksen, dia juga mengemukakan ya bahwa pendapatan adalah konsep dasar pendapatan adalah pendapatan merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang dan jasa selama jarak waktu tertentu. Jadi dia melihat dari sisi ininya ya, penciptaan barangnya. Ya, kalau kita melihat beberapa definisi di atas ya, kita bisa melihat bahwa ada dua konsep tentang pendapatan. Ya. Konsep yang pertama di sini yaitu konsep pendapatan yang memusatkan pada arus masuk atau inflow dari aktiva ya sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Nah, ini konsep yang pertama ya. Jadi konsep pertama pendapatan ya, konsep pendapatan yang ini memusatkan pada arus masuk ya. Aktivanya masuk ya sebagai hasil kegiatan dari operasi perusahaan. Nah, pendekatan ini menganggap bahwa pendapatan sebagai inflow of net asset. Jadi harus masuk inflow ya. Yang kedua, konsep yang kedua yaitu konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa. Ini si Eldon tadi ya. Penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya. Jadi pendekatan ini menganggap pendapatan itu sebagai outflow of good and service. Gitu ya. Jadi konsepnya Eldon itu ini adalah konsep pendapatan yang perhatiannya kepada penciptaan barang dan jasa. Ya. Jadi satunya inflow, satunya outflow. Jelas ini ya, teman-teman ya. Oke. Saya lanjutkan.
sumber-sumber atau karakteristik juga dari pendapatan ya, sumber-sumber atau bisa jadi ciri-ciri lah ya, sumber-sumber pendapatan. Yang pertama adalah kenaikan aset. Yang kedua, operasi utama berlanjut. Yang ketiga, penurunan kewajiban atau utangnya semakin turun, berarti ada pendapatan. Kalau utangnya semakin turun kan ada pendapatan. Yang keempat, suatu entitas. Yang kelima, produk perusahaan. Ya, produk perusahaan, berarti ada produknya. Ya. Kemudian yang keenam ada pertukaran. Yang ketujuh juga bisa jadi berbagai bentuk dan nama ada di sana. Ini adalah sumber-sumber atau karakteristik dari pendapatan. Itu ya teman-teman. Kemudian proses pendapatan. Sekarang kita akan melihat proses pendapatan. Ada dua konsep yang sangat erat hubungannya dengan masalah proses pendapatan, yaitu konsep proses pembentukan pendapatan atau earning process. Jadi proses pembentukan pendapatan atau earning process. Yang kedua, proses realisasi dari pendapatan atau realization process. Ya. Kalau ini jelas ya, proses pembentukannya untuk mendapatkan, yang satunya adalah realisasinya. Sekarang kita masuk ke penilaian, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan pendapatan. Nah, untuk penilaian pendapatan ada 4 dasar ya. Ada 4 dasar dalam penilaian pendapatan. Antara lain ini kita bisa lihat, yang pertama ada biaya historis atau historical cost. Kemudian biaya kini, current cost. Kemudian nilai realisasi atau penyelesaian atau realization atau settlement value ya. Jadi nilai realisasi atau penyelesaian. Yang keempat, nilai sekarang atau present value. Oke ya. Jadi ini ada 4 dasar dalam penilaian pendapatan. Biaya historis, biaya kini, nilai realisasi atau penyelesaian, sama nilai sekarang. Itu tadi penilaian. Sekarang ke pengukuran. Pengukuran. Mengenai pengukuran pendapatan, ini ada berbagai macam dasar ya. Yang pertama adalah cash equivalent. Yang kedua, nilai setara kas. Yang ketiga, harga di bawah harga pasar. Yang keempat, harga pasar itu sendiri ya. Yang kelima, harga kesepakatan. Jadi kalau kita lihat di sini, pengukuran pendapatan ini ya menggunakan dasar yang mana ya, itu tergantung dari ya perusahaan tersebut ya, dia mau memakai yang mana gitu ya. Cash equivalent, nilai setara kas, harga di bawah harga pasarnya, harga pasar atau harga kesepakatan. Ya, ini pengukuran pendapatan. Kemudian kita lanjutkan ke pengakuan, ya, pengakuan pendapatan.
IAI ya, atau Ikatan Akuntan Indonesia, dalam pernyataan di PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 23, dia menjelaskan bahwa kapan suatu pendapatan itu dapat diakui. Ya, dia menyebutkan itu ada beberapa ini, kita akan simak ya. Yang pertama, pendapatan dari transaksi penjualan produk ya, itu kurang N ya, ketikannya. Jadi pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada saat, pada saat tanggal penjualan. Biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada pelanggan. Jadi tanggal pada saat transaksi gitu ya. Misalkan transaksi, yaitu tanggal tersebut. Itu sudah dianggap pendapatan langsung ya. Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan. Ya. Dapat dibuat fakturnya. Jadi ya telah dilakukan, jadi fakturnya itu sudah jadi. Jadi faktur tersebut sudah bisa dibuat. Itu sudah jadi pendapatan. Yang ketiga, imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain, seperti pendapatan bunga dan royalti, diakui sejalan dengan berlakunya waktu atau pada saat digunakan aktiva yang bersangkutan pada saat digunakan. Itu imbalan yang diperoleh ya. Ini diakui, pengakuan pendapatannya seperti itu. Yang keempat, pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan seperti penjualan aktiva tetap atau surat berharga diakui pada saat tanggal penjualan. Diakui pada saat tanggal penjualan. Itu ya, teman-teman ya. Ini pengakuan pendapatan. Secara teoritik ya, titik waktu dari pengakuan pendapatan ini ya dapat dilakukan pada berbagai saat. Ini kalau secara teoritik dari titik waktunya. Yang pertama, pengakuan pendapatan diakui pada saat proses produksi. Jadi ada pengakuan pendapatan diakui justru pada saat proses produksi. Itu sudah dianggap wah ini pasti menghasilkan gitu ya. Yang kedua, pengakuan pendapatan diakui pada saat selesainya produksi. Yang satunya mengatakan baru produksi aja sudah diakui ya, sudah produksi gitu. Tapi kalau yang ini maju dia selesai produksi, menghasilkan, itu maksudnya. Jadi sudah produksinya sudah berhasil gitu ya, selesai. Nah, itu sudah diakui. Tapi ada juga pengakuan pendapatan diakui pada saat penjualan. Jadi kalau belum laku ya, itu belum diakui sebagai pendapatan. Yang keempat, pengakuan pendapatan diakui pada saat penerimaan kas. Ada juga yang catat seperti itu. Kalau sudah membayar, nah itu diakui sebagai pendapatan. Maksudnya begitu. Laku tapi belum, apa istilahnya, belum masuk. Nah, kasnya itu ya belum diakui sebagai pendapatan. Jadi ini secara teoritik ada sedikit berbeda ya teman-teman ya.
Ada yang mengakui baru proses saja sudah diakui, yang satunya menghasilkan itu sudah jelas-jelas, oh ini nanti menghasilkan uang segini gitu ya. Yang satunya ini kalau sudah pada saat penjualan dijual gitu itu sudah. Kalau yang ini belum, dia mintanya yang keempat ini kalau sudah menerima uangnya gitu ya. Jelas ya teman-teman, secara teoretik ini ada sedikit perbedaan pengakuan pendapatan. Sekarang yang selanjutnya adalah pengungkapan pendapatan. Di pengakuan sekarang pengungkapan. Menurut PSAK nomor 23 mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus mengungkapkan sebagai berikut ya. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Jadi kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Kemudian jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan dari ini ya, penjualan barang, penjualan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Penjualan barang, penjualan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Nah, sekarang kita lihat kriteria pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan yang diajukan oleh Financial Accounting Standard Board ya, FASB. Ini ada dua kriteria ya. Yaitu yang pertama, pendapatan baru diakui jika jumlah pendapatan terrealisasi atau cukup pasti akan segera terrealisasi. Jadi kalau FASB dia mengakui pendapatan itu kalau jumlah pendapatan itu terrealisasi baru diakui. Atau nah ini yang dia menyebutkan cukup pasti gitu ya, cukup pasti. Cukup pasti ini kalimatnya tidak begitu jelas ya. Jadi kalau cukup pasti, antara cukup yang dimaksud cukup pasti itu seperti apa kan perlu penjelasan lagi. Tapi secara umum dia mengatakan bahwa baru diakui jika jumlah pendapatan terrealisasi. Yang kedua, FASB mengatakan bahwa pendapatan baru dapat diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun. Sudah terbentuk atau terhimpun. Sudah betul-betul terbentuk. Sudah ada, karena terbentuk terhimpun berarti sudah jelas. Nilainya juga ada gitu deh. Itu yang dimaksudkan. Itu ya teman-teman, ini adalah kriteria pengakuan pendapatan menurut Financial Accounting Standard Board. Nah, sekarang kita lihat metode pengakuan pendapatan untuk penjualan jasa. Ada 4 metode pengakuan pendapatan untuk perusahaan yang kegiatannya sebagian besar dalam penjualan jasa. Ini kalau dibandingkan dengan produksi ya. Yang pertama, namanya metode kinerja khusus. Yang kedua,
metode kinerja profesional. Yang ketiga, metode kinerja selesai. Yang keempat, metode penagihan. Oke, ini adalah metode-metode pengakuan pendapatan untuk penjualan jasa. Gitu ya teman-teman ya. Ya, sekarang kita ini yang terakhir ya. Kita akan melihat konsep dasar yang diperkirakan dalam pengakuan pendapatan. Jadi ada beberapa konsep dasar yang melandasi laporan keuangan. Antara lain konsep upaya dan hasil. Upaya itu apa? Usaha ya, upaya. Ya. Effort. Ya. Jadi konsep upaya dan hasil atau effort and accomplishment konsep. Ini konsep upaya dan hasil ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan konsep bukti berdaya uji dan objektif. Nah, ini ada buktinya, bukti berdaya uji dan objektif. Objektif padanya ya, tidak ada unsur subjektifnya ya apa adanya itu objektif. Jadi bisa dipercaya sesuai dengan keadaan ya, objektif. Yang ketiga ada konsep akuntansi mengakui adanya asumsi yang relevan. Ada konsep akuntansi yang mengakui adanya asumsi yang relevan. Jadi diasumsikan gitu ya. Itu konsep assumption namanya, assumption konsep ini ya. Jadi asumsinya seperti ini, asumsinya seperti ini gitu ya. Itu diakuinya seperti itu. Jadi dalam konsep ini berdasarkan asumsi. Ya. Tentu asumsinya di sini adalah asumsi yang relevan, sesuai. Asumsi yang sesuai. Yang keempat adalah konsep biaya historikal. Nah, ini konsep-konsep dasar yang diperkirakan dalam pengakuan pendapatan. Jadi di dalam pengakuan pendapatan yang tadi ini sedikit kembali. Nah ini ya, pendapatan dari transaksi macam-macam ini ya. Ini kan menurut PSK-nya seperti ini. Nah, dasar dari pengakuan dari pendapatan ini, ya dasarnya, konsep dasarnya adalah beberapa yang ada di sini tadi. Jadi yang melandasi di dalam laporan keuangan, ya ada konsep-konsep dasar dia dalam laporan keuangan dia mengakui pendapatan itu ya, pengakuan pendapatan itu berdasarkan 4 konsep ini. Itu teman-teman ya. Jadi dari yang pertama itu ada konsep upaya dan hasil, itu berarti usaha dan ada wujud atau hasil ya. Kemudian yang kedua itu ada buktinya, nyata, ya, objektif. Nah, ada juga yang menggunakan konsep asumsi, karena kejadian ini asumsinya ini sudah ada, asumsinya ini sudah ada. Nah, kalau yang
keempat itu konsep biaya historikal. Biaya historikal berarti ada biaya-biaya yang untuk proses menghasilkan produksi maupun pendapatan tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah konsep-konsep dasar yang diperkirakan dalam pengakuan pendapatan. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini ya, konsep pendapatan ya, kita belajar banyak konsep-konsep, tapi secara real memang karena ini hanya teori ya, teori konsep-konsep, teman-teman tentu prakteknya di dalam akuntansi itu bisa memahami ketika teman-teman melakukan proses penghitungan. Ya, kalau waktu ngitung itu, oh ya kita baru tahu, oh ini menggunakan ini. Tapi kalau enggak ya seperti ini, nanti kita teori, oh ya konsepnya ini. Oh, kalau melakukan seperti ini. Semoga ini juga menolong teman-teman kalau nanti bekerja ataupun berada di dalam sebuah perusahaan dan kebetulan teman-teman juga ada di accounting ya, bisa paham itu. Namun kalau pun tidak atau teman-teman berada di manajemen ya sebagai manajer dan lainnya, konsep-konsep ini menolong, membantu kita bahwa bagaimana untuk baik ini tadi kan ada macam-macam ya, mulai dari pengakuan sampai pengungkapan ya, pengakuan dan pengungkapan. Pengungkapan kan ada di laporan-laporan. Begitu teman-teman untuk materi kita pada malam hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf kalau misalnya ada beberapa kataan saya yang kurang berkenan. Untuk hal-hal atau mungkin yang perlu ditanyakan ya, tanya jawab, atau mungkin teman-teman ingin penjelasan lebih ya, bisa saja kita lakukan komunikasi baik di grup ya, di grup WA, manfaatkan itu ya. Dan juga bisa juga melalui online, ngomong juga cara bisa juga ya Jabri, tapi kalau untuk mata kuliah lebih baik di grup ya. Grup itu biar teman-teman yang lain semuanya juga siapa tahu bisa pembelajaran ada di situ. Gitu ya. Dan biar semua tahu gitu ya. Tanya sini sebenarnya ada yang mau tanya tetapi malu misalnya, tapi ada teman-teman tanya dan jawaban itu ternyata bisa jadi jawaban yang dia tanyakan bisa sama gitu ya. Jadi harapannya bisa lebih memanfaatkan itu. Kemudian mungkin ini juga sama ya, materinya nanti saya share juga di grup ya. Tolong nanti juga ingatkan kalau misalnya kelupaan, nanti tetap saya share ini ya. Kemudian kalaupun ada yang masalah ya di dalam perkuliahan kita, terutama ini yang kelupaan sering ya. Oh ya jangan lupa untuk presensi absennya disiakat. Kalau ini semoga kalau teman-teman lihat langsung disiakat, kemudian lihat di YouTube. Jangan lupa untuk tetap absen, artinya itu kan presensinya pakai review ya. Jadi kalau tidak mereview nggak terhitung. Teman-teman mereview dengan baik, baru presensinya terhitung. Gitu nggih? Oke. Sampai di sini dahulu ya. Sekali lagi selamat malam ya. Sampai ketemu lagi nanti
dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, pertemuan-pertemuan ke depan. Mohon maaf atas segala ucap kata saya ya, saya ulangi lagi. Terima kasih, selamat malam.